Haki itu perlu rekomendasi. Nah, ini ya, kalau di Haki perlu rekomendasi dari anggota biasa. Nanti di formnya ada. Itu udah tradisi sih dari dulu ya. Terus terang saya dulu waktu mendaftar sebagai anggota Haki, ya itu saya sudah bekerja di PT Wiratman dulu ya. Saya pernah bekerja di PT Wiratman, kurang lebih setahun saya mendaftar anggota Haki, ya. Lalu saya kebetulan di PT Wiratman banyak ya yang menjadi anggota Haki, apalagi yang punya anggota biasa gitu ya, status keanggotaan sebagai anggota biasa, sehingga lebih mudah mengumpulkan tanda tangan rekomendasinya gitu. Oke, nah ini contohnya ya, contoh formulirnya. Ini sebenarnya ada linknya ya, coba saya klik. Ini ada contoh formulirnya di sini ya. Nah, jadi ini biayanya kalau pengen tahu ya, sedikit iklan. Memang di awal kalau anggota muda itu 600.000 ya. Nah, jadi lebih baik Anda mendaftar dari anggota muda. Nah, nanti setelah 3 tahun berjalan, kalau nggak salah ya, saya lupa. Nanti Anda naik iuran tahun berjalannya dari 250 ke 500 ya. Lebih murah kayaknya Anda di anggota muda mendaftarnya. Bahkan bisa menjadi mahasiswa. Ini mahasiswa sebenarnya pernah ada perbincangan kalau mahasiswa itu mau digratiskan ya. Jadi Anda mendaftar anggota Haki sewaktu mahasiswa. Cuman memang saya pernah punya program dulu ya, Haki Student Chapter ya, tapi nggak jalan karena ya itu saya masih menunggu kejelasan dari pengurus, karena saya khawatir berjalan lebih lanjut kalau pengurus aja masih belum settle gitu ya, bagaimana membebaskan biayanya ini. Jadi makanya saya nggak jalan gitu. Nah, karena saat ini pengurus masih lebih fokus bagaimana mengendorse atau bagaimana juga mendorong anggota-anggota yang sebenarnya udah punya KTA tapi tidak aktif, tidak bayar iuran tahunan berjalan. Nah, itu yang mereka lagi fokus ke situ. Nah, tapi kalau Anda mau daftar, kalau Anda sebagai anggota muda ya, itu lebih murah daripada anggota biasa. Daripada nunggu 3 tahun, lebih baik Anda daftar dulu aja menjadi anggota muda kalau memang Anda punya passion ya. Keuntungan yang terlihat itu biasanya kalau Anda mau ikut seminar Haki ataupun short course Haki, nanti dapat potongan atau dapat harga khusus gitu ya. Biasanya selisih 100 sampai 200.000 kalau saya nggak salah ya. Acara tahunan Haki itu biasanya lumayan rame ya, itu di sekitar bulan Agustus ya. Nah, itu biasanya ya kita belajar dari senior, atau kita juga seperti ajang reunian ya dengan teman-teman ya. Terus boleh dibilang juga, kalau boleh internasional sedikit, ajang untuk tempat mencari kerja yang baru gitu kan. Biasanya suka tanya, gimana kerja di sana? Dapat benefitnya apa aja? Gajinya berapa? Lembur dibayar nggak? Gitu. Oke, lalu selebihnya ini data pribadi ya, kemudian pengalaman kerja. Makanya sebaiknya sih ini diisi gitu ya, paling tidak 1-2 proyek gitu kan. Kemudian riwayat pendidikan ya, lalu nanti ini ada surat pernyataan ya. Kemudian nah ini di sini ya, nah, ini minimal 2 anggota Haki ya, rekomendasi dari 2 anggota Haki ya. Nah, nanti ya silakan kalau Anda yang mau daftar sekarang ya, atau kalau misalnya Anda udah kerja tapi di kantor Anda nggak ada yang jadi anggota Haki, ya mungkin bisa minta rekomendasi ke beberapa dosen Untar yang masih aktif sebagai anggota Haki ya. Saya juga akan bersedia untuk memberikan rekomendasi di sini. Oke, itu ada pertanyaan mengenai seputar asosiasi profesi yang spesifik ya. Jadi asosiasi profesi bisa bicaranya spesifik ya, dalam bentuk keahlian langsung. Tadi seperti struktur itu Haki, geoteknik itu Hati ya. Geoteknik kalau misalnya mau tahu lebih lanjut bisa tanya Pak Ali ya. Kebetulan Pak Ali juga pengurus di Hati. Kalau saya nggak pengurus di Haki ya. Beliau juga, Pak Ali juga menangani sertifikasi di Hati. Jadi beliau mungkin lebih banyak mengetahui bagaimana seluk-beluk Hati gitu. Ada yang mau bertanya? Mungkin Bu Yeni, apa ada yang resen atau udah ada yang ngisi di kolom chat belum? Belum ya? Belum ada sih, Pak. Belum ada ya? Oke. Nggak ada, Silakan aja belum ada. nanti kalau ada yang mau tanya ya. Ya mudah-mudahan dari kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini ya, karena kalau kalian cari tahu juga mungkin nggak mudah juga kalau cari tahu ya informasinya, kadang-kadang ada yang dapatnya terbatas, jadi Anda harus cari tahu, tanya ke sekretariat. Kebetulan kalau untuk Haki saya juga cukup kenal dengan sekretariatnya Pak Andreas ya. Kemarin waktu saya proses sertifikasi juga beliau banyak membantu saya. Oke, baik.
Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ini mengenai PII. Ya. Nah, ke PII ini merupakan satu-satunya organisasi di bawah Undang-Undang Keinsinyuran. Jadi tahun 2014 itu keluar Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014. Ini Undang-Undang tentang keinsinyuran. Nah, di situ ya salah satu pasalnya itu ya menyatakan bahwa semua ya warga negara Indonesia yang memiliki profesi di bidang keteknikan tidak terkecuali dosen itu ya paling tidak wajib ya bahkan wajib memiliki gelar wajib mengikuti program profesi ya termasuk hingga mendapatkan sertifikat IP insinyur profesional gitu. Nah, muaranya nanti adalah surat tanda registrasi insinyur. Jadi seperti seperti dokter punya SIP kali ya, surat izin praktik gitu ya. Nah, sekarang kalau di bidang keteknikan tuh STRI. Nah, arsitek juga ada STRA, setahu saya ya. Nah, jadi itu dengan STRI itu Anda sah bisa berprofesi sebagai insinyur ya. Itu baru berprofesi ya. Nanti Anda harus mencari namanya SKK untuk Anda menunjukkan bahwa Anda berkompeten. Ya, memang di Indonesia ini banyak istilah-istilah ya, beda istilah konsekuensi sendiri gitu ya. Anda berkompeten ya dan berprofesi itu menjadi suatu hal yang berbeda, menimbulkan konsekuensi finansial yang berbeda juga. Ya.